Peristiwa tragis di Medan. Siswi SD akui bertindak karena amarah. Siswi kelas 6 SD di Medan yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri mengungkap penyesalan. Siswi berinisial Al, 12, ini mengaku sedih karena kini ia sudah kehilangan sang ibu. Al nekat menusuk ibu kandungnya sebanyak 26 kali karena sakit hati kakaknya dipukuli sang ibu. Keinginan Al untuk menghilangkan nyawa sang ibu yakni karena melihat kakaknya diancam menggunakan pisau. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk melukai ibu kandungnya menggunakan pisau dapur. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan, Al melakukan aksi itu secara sadar atas keinginannya sendiri. ABH, anak berhadapan dengan hukum, melakukan tindakan dengan sadar, tidak memiliki ilusi, skizofrenia dan NPD, katanya dikutip dari TV One, Rabu, 31 Desember 2025. Bahkan menurut Bayu Putro, Al diketahui memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Anak ini punya tingkat IQ superior, sering mendapat prestasi baik perlombaan atau juara di sekolah, tuturnya. Berdasarkan pengakuan Al ke penyidik, bocah 12 tahun itu menyesal telah membunuh ibunya. Saya secara khusus menemui, dari hasil pendekatan, hati ke hati, secara tulus, secara jelas, dia mengutarakan telah menyesal dan bersedih, ungkap Bayu. Bahkan hal itu juga disampaikan oleh Al ketika ditanya oleh keluarganya. Ditanya oleh orang tua dan keluarga pun, dia menyesal karena sudah kehilangan ibunya, kata dia lagi. Untuk saat ini, kata Bayu, Al tidak ditahan melainkan berada di rumah aman. Saat ini anak ada di rumah aman, ucapnya. Bayu menuturkan, motif pembunuhan yang dilakukan oleh Al yakni karena sering melihat kekerasan yang dilakukan oleh ibunya. Sang ibu kerap memukuli kakaknya, bahkan terakhir hingga menyebabkan memar. Disimpulkan bahwa dari si anak ini lebih kepada melihat secara langsung kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan terhadap kakaknya di kamar oleh ibunya, jelas dia. Penyiksaan yang dilakukan sang ibu, Faiza Soraya kepada anak pertamanya itu berlangsung hampir 3 jam. Tanggal 22 November 2025 dari pukul 21, pukul 23.30 hampir 3 jam digunakan menggunakan alat, katanya. Bahkan sapu yang dipakai untuk memukul paha dan lengan korban sampai patah, ucap Bayu lagi. Tak hanya itu, Al juga sempat melihat sang ibu menodongkan pisau ke kakaknya. Sebelumnya pelaku sempat lihat pengancaman yang dilakukan ibunya kepada kakaknya yang dilihat langsung pakai pisau, ucap dia. Sejak saat itulah Al mulai berpikiran untuk menghilangkan nyawa ibunya menggunakan pisau tersebut. Dari itu anak ini berpikiran melakukan hal tersebut, ujarnya. Konflik di dalam rumah itu, kata dia, sudah terjadi sejak tahun 2022 sejak Faiza pisah ranjang dengan suaminya, Alham. Tahun 2022 saat konflik ketidakharmonisan antara ibu dengan korban, dengan bapak, sudah pisah ranjang ayah di lantai 2, ibu bersama adik dan kakak yang jadi TKP, tutur dia. Namun kata Bayu, keinginan Al untuk menghilangkan nyawa ibunya itu mulai muncul saat kakaknya dipukuli. Keinginan anak berkonflik hukum ini ingin menghilangkan ibunya dari tanggal 23 November 2025, pada saat melihat kekerasan yang dilakukan ibunya kepada kakaknya, tandasnya. Aparat Polrestabes Medan mengungkapkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak berinisial Al, 12, kepada ibunya yang berinisial F, 42. Al tega menghubisi nyawa ibunya karena game online yang ada di telepon genggam dihapus. Peristiwa itu terjadi di kediamannya pada Rabu, 10 Desember 2025. Al mengambil pisau dapur lalu menusuk kepada ibunya sampai 26 kali. Game online adalah permainan digital yang dimainkan melalui jaringan komputer atau internet, sehingga memungkinkan banyak orang bermain bersama secara real-time. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jin Chalvijen Simanjuntak, menjelaskan kronologi peristiwa yang mengejutkan publik. Saat kejadian, korban tidur bersama kedua anaknya di kamar lantai 1. Al tidur di kasur atas bersama sang ibu, sementara kakaknya di kasur bawah. Suami korban berada di lantai 2. Sekitar pukul 4 WIB, Al terbangun, mengambil pisau, lalu menikam ibunya yang sedang tertidur. Adik, Al, mengambil pisau, membuka bajunya, dan melukai korban, kata Chalvijen saat konferensi pers di Polrestabes Medan pada Senin, 29 Desember 2025. Serangan itu membuat korban mengalami 26 luka tusuk. Sang kakak yang terbangun berusaha merebut pisau dari tangan Al, meski tangannya ikut tersayat. Tidak berhenti di situ,
Al sempat kembali ke dapur untuk mengambil pisau lain. Namun, kakaknya berhasil menutup pintu kamar sehingga upaya lanjutan gagal. Panik melihat ibunya bersimbah darah, sang kakak berlari ke lantai 2 membangunkan ayah mereka. Al menyusul dengan mengenakan baju dan memeluk ayahnya. Korban sempat meminta air minum dan ambulans, namun nyawanya tidak tertolong. Sekitar pukul 5.40 WIB, tim medis menyatakan korban meninggal dunia. Terungkap, alasan ibu sering marah sebelum kasus siswi kelas 6 SD menggemparkan publik. Terjawab sudah penyebab Faiza Soraya, 42, galak ke anak dan suaminya. Ibu yang tewas dibunuh anak tersebut mulai menjadi temperamen setelah memergoki suaminya selingkuh. Ai, 12, kini menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Faizah di Jalan Dwi Kora, Tanjung Rejo, Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 10 Desember 2025. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jincal Fijen Simanjuntak mengatakan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ai tidak ditahan di penjara. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Posisi anak di rumah aman, katanya. Mengingat usianya yang masih 12 tahun, polisi tidak menjerat anak bungsu dari Faizah dan Alham menggunakan pasal pembunuhan berencana. Ia dijerat menggunakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Jin merinci hasil penyelidikan dan pemeriksaan berbagai pihak, bahwa siswi kelas 6 SD bunuh ibu kandung karena dendam. Ia tak terima melihat kakaknya diperlakukan kasar oleh ibunya pada 22 November 2025. Amarah si anak melihat kakaknya saat 22 November dipukuli menggunakan ikat panggang, sapu, katanya. Bekas kekerasan bahkan kini masih ada di bagian betis, paha, dan tangan. Ada memar di kaki, betis, dan tangan yang sangat biru, katanya. Selain kejadian itu, sikap galak ibu juga sudah sering dilakukan. Bahkan Ai juga sering dimarahi hingga dicubit. Dia melihat korban berkali-kali memarahi kakaknya bahkan bapaknya, katanya. Rumah tangga Alham dan Faiza sudah retak sejak 5 tahun silam. Keduanya bahkan sudah pisah ranjang, tapi tidak bercerai. Alham tidur di kamar lantai 2. Sedangkan Faizah bersama 2 anak di lantai 1. Saat Faiza Soraya tewas ditusuk, Alham menjadi tertuduh karena dialah yang memiliki konflik. Memang posisi tidak menguntungkan untuk si bapak. Karena saat itu dijelaskan bahwa keterangan dari tetangga dan rekan bapaknya, memang status keduanya tidak harmonis. Posisi bapaknya pun tinggal di lantai 2, istri dan anak di lantai 1, kondisi ini tidak menguntungkan, katanya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menjelaskan penyebab utama Ai berani membunuh ibu karena kesal dengan sikap temperamen korban. Paling utama dari si anak yang berkonflik melawan hukum ini lebih kepada melihat secara langsung kekerasan fisik maupun verbal kepada kakaknya di kamar yang dilakukan korban atau ibunya, katanya.